Kalian akan merasa ketagihan dengan pelajaran fisika. Di sini saya akan membahas masalah kalian satu persatu. Bisa diskusi atau sharing sama teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan Casper Jowo. Jika saya tanya kepada kalian, gimana anggapan kalian tentang fisika? Banyak sekali teman dekat saya, ketika saya tanyai gimana anggapan kalian tentang fisika, mereka jawabnya fisika itu susah, serem, menakutkan, sadis, dan masih banyak lagi pernyataan serem lainnya. Kebanyakan mereka beranggapan bahwa fisika itu hanya untuk orang yang cerdas, orang yang rajin, atau orang yang kerasukan matematika. Lebih parahnya lagi, anak didik saya, tapi bukan dari anak IPA ya, dari anak IPS. Mereka yang tidak kenal fisika dan belum mengenal fisika melalui saya, mereka akan beranggapan bahwa belajar IPA itu kurang kerjaan banget, atau belajar fisika itu nggak ada gunanya. Ada anak IPS yang beranggapan, ngapain sih kelapa jatuh kok dihitung? Wah, mereka belum tahu. Untuk kalian yang beranggapan seperti itu, berarti kalian belajar fisika itu belum menjiwai, belum dengan penghayatan. Jadi bawaannya sebel mulu dengan fisika. Jika kalian belajar dengan menjiwai, dengan penghayatan, dengan ikhlas ketika kalian belajar, telaten, tekun, pasti kalian akan merasa ketagihan dengan pelajaran fisika dan akan merasakan bahwa pelajaran fisika itu sangat penting sekali. Hasil survei dari beberapa sekolah, banyak sekali yang beranggapan bahwa fisika itu tidak mudah atau mereka beranggapan bahwa fisika itu susah. Padahal sebenarnya fisika itu relatif. Bukannya saya sombong ya, saya termasuk orang yang menganggap bahwa fisika itu tidak seseram apa yang kalian kira. Kenapa? Karena di dalam diri saya sudah tertanamkan jiwa ingin belajar fisika. Dan buktinya di video saya sebelumnya yang membahas tentang fisika itu mudah, peminatnya sangat banyak sekali. Dari hal tersebut membuktikan bahwa kalian sebenarnya pengen belajar fisika dan pengen mengenal fisika. Hanya saja kalian sudah terlanjur takut. Entah itu takut emang bener-bener kalian gak bisa, atau takut kalian belum nyoba tapi udah kebawa omongan sama orang lain, ataupun takut karena melihat nomor atau melihat angka-angka. Sebenarnya semua itu tidak seserem yang kalian kira. Kembali lagi ke mindset. Semua itu tergantung mindset kalian. Kalau kalian belum berperang, udah menganggap atau udah beranggapan kalian akan gagal, ya apa yang kalian pikirkan itu akan benar terjadi. Kalian akan gagal, kalian akan kalah dalam peperangan. Dulu waktu saya SMA, seorang anak itu akan dianggap pintar, atau seorang anak itu akan dianggap cerdas, atau akan disegani sama temennya kalau nilai fisikanya itu kisaran 90-100. Rata-rata seperti itu, iya enggak? Kalau seperti itu, kenapa kalian masih nggak suka sama fisika? Jika kalian beranggapan kalau tidak mengerti apa yang diajarkan, terlalu banyak rumus, bingung rumus mana yang akan dipakai, waktu belajar kurang, atau kalian beranggapan bahwa guru kalian itu killer, serem, atau membuat kalian tidak suka dengan fisika. Di sini saya akan membahas masalah kalian satu persatu, tapi seperti biasa ya, bagi yang belum follow IG-nya Casper Jowo, jangan lupa di follow, dan bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang juga. Masalah yang pertama, yaitu gak ngerti apa yang diajarkan. Oke, jika kalian gak ngerti apa yang diajarkan, atau gak paham, atau gak ngeh apa yang diajarkan tentang fisika oleh guru kalian, kalian bisa minta guru kalian untuk mengulangi materinya lagi. Meskipun itu terdengar solusi yang udah basi, solusi yang, wah itu biasalah, pasti kalau orang ditanya jawabannya seperti itu. Tapi emang seperti itu caranya. Keunikan fisika itu terletak pada konsep. Yakinlah, jika konsep kalian udah baik dan benar, serta paham dengan penurunan dan aplikasi rumus, dengan sendirinya rumus-rumus yang sulit menurut kalian itu akan mudah diingat. Yang kalian perlukan itu yang pertama, buat catatan untuk istilah-istilah yang mungkin kalian anggap susah. Kemudian yang kedua, pilihlah sumber buku yang menurut kalian itu mudah difahami. Jangan kalian ambil buku yang emang buku itu dianggap keren ya sama guru-guru atau teman-teman kalian.
tapi kalian sendiri sebenarnya dari buku itu nggak paham gimana bahasanya atau nggak paham penerapan konsepnya. Jangan seperti itu. Kalian ambil buku yang emang benar-benar kalian bisa memahami buku tersebut. Kemudian yang ketiga, biasakan latihan mengerjakan soal-soal. Karena dengan kalian latihan mengerjakan soal-soal, kalian akan terbiasa memecahkan berbagai permasalahan. Dengan begitu, kalian jika dihadapkan dengan soal-soal yang mungkin berbeda sedikit dengan soal yang sebelumnya, kalian akan terbiasa dan mudah untuk mengerjakannya. Permasalahan yang kedua, banyak banget yang beranggapan bahwa belajar fisika itu susah karena banyak banget rumus yang dihafalkan. Jika kalian beranggapan seperti itu, nah itu letak kesalahan kalian. Sebenarnya belajar fisika itu nggak usah ngafalin rumus. Kalau semua rumus kalian hafalkan tanpa kalian mempelajari konsepnya, ya mungkin akan terasa panas sendiri ini. Jadi selain ada konsep, kalian juga harus ada strategi. Contohnya ini, kalau saya mengingat besaran itu kan ada dua. Yang pertama besaran pokok, yang kedua besaran turunan. Nah, besaran pokok ini biasa saya singkat dengan Juminten suku Pamawa. Jum yang pertama itu jumlah zat. Inten yang kedua itu intensitas cahaya. Juminten, suhu, ku kuat arus, pa panjang, ma masa, wa waktu. Jadi besaran pokok itu ada 7. Ya udah saya singkat jadi Juminten suku Pamawa. Ya udah gitu, triknya seperti itu untuk mudah menghafalkan. Tapi nggak semua rumus itu harus kalian hafalkan, asal kalian paham konsepnya. Kalau emang menurut kalian ada rumus-rumus yang perlu kalian hafal, itu caranya mudah sekali untuk mengingatnya. Kalian tinggal tulis di buku kecil, ya kan? Yang mudah kalian lihat jadi jauhan. Nah, kalian tulis di buku, kemudian kalian tempelkan di tembok kamar kalian, dan bisa kalian lihat setiap kalian mau tidur. Dengan sendirinya, dengan seperti itu, nanti sendirinya kalian akan mudah untuk mengingatnya. Permasalahan yang ketiga itu biasanya anak-anak bingung sama rumus mana sih Kak yang akan digunakan. Nah, jika kalian udah terlanjur menghafalkan rumus-rumus di materi itu, terus kalian ngerasa bingung rumus mana sih yang digunakan, rumusnya kan ada banyak. Nah, misalkan kalian beranggapan seperti itu ya. Yang perlu kalian lakukan adalah mengklarifikasi soal tersebut. Jadi kalian tulis diketahui. Nah, yang diketahui itu apa aja, kemudian yang ditanya itu apa, baru yang dijawab. Contohnya, Andi berlari dengan kecepatan 5 km per sekon dalam waktu 2 jam misalkan. Nah, di situ berarti kan diketahui kecepatan sama diketahui waktu. Berarti yang belum diketahui apa aja? Jarak. Ya udah, berarti diketahuinya udah ditulis, tinggal ditanya jarak, bawahnya tinggal dijawab. Dengan cara seperti itu kalian akan mudah mengetahui, oh jadi cara ini yang digunakan, oh jadi cara ini yang dibutuhkan. Jadi seperti itu ya. Problem yang keempat, yaitu banyak sekali yang beranggapan bahwa waktu belajarnya kurang. Jadi untuk memahami fisika itu susah karena harus sekolah, kemudian mungkin di rumah masih diikutkan kegiatan-kegiatan oleh orang tua kalian atau apalah itu, kemudian waktu belajar kalian kurang dan tugas kalian banyak. Saya ada solusinya. Jadi di sekolah kalian bisa membuat grup atau membuat teman kelompok belajar yang ada di sekolah kalian sendiri. Kalian bisa diskusi atau sharing sama teman kalian. Kalau perlu kalian bisa minta bimbingan sama guru pengajar fisika. Dengan seperti itu kalian akan mudah terarahkan. Jika kalian salah dalam konsep, kalian akan ada yang membenarkan. Problem yang kelima, jika kalian beranggapan bahwa guru kalian nggak asik atau guru kalian killer, nah solusinya, jika memang benar-benar guru kalian itu terlalu monoton, di kelas itu menerangkan tanpa adanya speaking atau nggak ada pencerahan sedikit kepada kalian, solusinya itu tadi, selain kalian bisa sharing sama teman-teman, kemudian kalian juga bisa belajar di rumah melalui guru privat. Jika kalian dari keluarga yang kecukupan tidak bisa membiayai untuk belajar dengan guru privat atau belajar dengan bimbel, kalian bisa membuka YouTube.
Kalian bisa membuka YouTube, karena di YouTube banyak banget tutorial yang mengajarkan tentang bab-bab dalam fisika. Jika kalian merasa ada kesulitan tentang belajar fisika, untuk mengetahui strateginya seperti apa, bukan untuk mengerjakan soalnya ya, untuk berbagi tips atau strategi untuk mudah dalam belajar fisika, kalian bisa sharing melalui IG di bawah ini, yaitu Casper Jawo. Nah, tadi sedikit tips belajar fisika supaya kalian cinta mati dengan fisika, supaya 11-12 dengan saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Terus support video-video saya dengan cara like, comment, share, and subscribe, karena semua itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Terima kasih.